Baik, teman-teman, adik-adik yang terkasih, kita masih lihat materi bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, pada kesempatan sebelumnya, itu kita sudah melihat bahwa beriman itu adalah cara kita menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, tetapi perlu kita sadari, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah itu bisa beraneka ragam. Seperti kita di Indonesia, semua orang Indonesia itu disebut sebagai orang yang beriman, dan dengan dia beriman, dia menanggapi karya keselamatan Allah. Orang Islam pun demikian. Cara mereka menanggapi karya keselamatan Allah adalah dengan beriman. Yang Buddhis juga demikian, menanggapi karya keselamatan yang dilakukan oleh Yang Ilahi juga dengan cara mereka yakin, percaya dengan semua isi iman mereka. Nah, kita orang Katolik, Kristiani juga sama. Allah yang mewahyukan diri kepada manusia, mengungkapkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia. Kemudian ditanggapi oleh manusia dengan beriman. Nah, tapi kita lihat secara khusus, beriman yang dimaksud oleh kita adalah beriman Kristiani. Lebih khusus, lebih spesifik lagi, beriman Kristiani. Jadi bukan beriman yang lain, tetapi beriman Kristiani. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa secara Kristiani. Nah, Kristiani dari kata Kristen, juga dari kata Kristus. Kita lihat di Kisah Para Rasul bab 11 ayat 25 sampai 26, kisah tentang Barnabas dan Saulus. Nah, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, yang kemudian ganti namanya menjadi Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Barnabas membawa Paulus ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya apa? Murid-murid Yesus itu pertama kali disebut Kristen itu oleh orang-orang Antiokhia. Orang-orang Antiokhia menyebut murid-murid Yesus, murid-murid Kristus itu dengan sebutan Kristen. Orang Antiokhia yang menyebut kata Kristen pertama kali kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada murid-murid Yesus. Inti pewartaan atau pengajaran murid-murid itu adalah tentang karya keselamatan Allah yang dikerjakan secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Jadi pokok iman Kristiani adalah Yesus Kristus. Dan beriman Kristiani itu dirumuskan secara komplit, secara lengkap dalam syahadat iman kita, atau dalam credo, dalam aku percaya, dalam pengakuan iman. Di sana terungkap iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus. Nah, isi iman Kristiani. Dan hidup beriman Kristiani itu, hidup yang beriman itu harus meliputi 3 aspek ini. Pengalaman religius. Pengalaman religius itu adalah pengalaman rohani. Pengalaman iman. Pengalaman membangun
relasi dengan Tuhan dalam doa, dalam ekaristi, itu disebut pengalaman beriman, pengalaman religius. Meliputi aspek pengetahuan iman. Ya, di sekolah kita belajar agama, pendidikan agama. Di mana saja itu supaya pengetahuan tentang iman kita itu menjadi semakin baik. Dan berkat pengetahuan itu, pemahaman yang cukup, pengetahuan yang baik, itu membantu kita supaya menghidupi iman kita. Kalau kita tidak mengerti tentang iman kita, tentang isi iman kita, maka penghayatan hidup iman kita itu juga kurang. Dan aspek yang ketiga adalah penyerahan iman. Penyerahan diri, percaya total. Percaya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Penyerahan itu ungkapan bagaimana kita di hadapan Tuhan itu 100% mengandalkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Orang beriman Kristiani itu adalah orang yang hidup dan tindakannya berakar pada ajaran dan nilai-nilai Kristiani, seperti yang diajarkan oleh Yesus, Sang Guru, dan teladan sejati kita. Kita lihat Injil Matius bab 7 ayat 21-24. Yesus menekankan kriteria orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang dengan tekun melakukan kehendak Allah. Dari perikop kitab suci ini, kita tahu bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang dengan tekun melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan apa yang tertuang dalam kitab suci. Maka beriman Kristiani itu sama dengan melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan kehendak Bapa. Tanda bahwa kita beriman adalah kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak dari masing-masing pribadi kita. Bukan kita melaksanakan keinginan kita masing-masing, tetapi melaksanakan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu adalah ungkapan kerendahan diri kita di hadapan Allah, ketaktantasan diri kita di hadapan Allah. Kita ini seperti hamba yang hanya bisa melaksanakan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Tuannya. Maka ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan iman Kristiani kita. Yang pertama, mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu secara tekun, atau juga pada hari-hari biasa dan kesempatan-kesempatan tertentu. Itu harus kita lakukan supaya iman kita itu berkembang dan bertumbuh. Yang kedua, membaca kitab suci. Alkitab itu harus dibaca setiap hari, setiap waktu. Semakin kita membaca kitab suci, semakin kita mengenal isi firman Tuhan, semakin kita tahu apa yang diminta, apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Yang ketiga, melaksanakan ibadat harian. Yang keempat, berdoa bersama dalam keluarga. Berdoa secara pribadi, terlibat aktif dalam kehidupan umat beriman di lingkungan, di stasi, di paroki, di keuskupan, aktif, ambil bagian, terlibat juga di dalam masyarakat, di RT, di kelurahan, ambil bagian, berpuasa dan pantang, harus kita lakukan secara teratur, memeriksa batin, memeriksa diri supaya kita bisa tahu kesalahan dan kelemahan kita.
Lalu setelah itu apa? Mengaku dosa secara rutin dan teratur, menerima sakramen tobat. Itu semua harus kita lakukan agar iman kita semakin bertumbuh.